mohon perhatiannya karena rapat akan segera dimulai. Mohon di-mute speakernya. Sekarang untuk Bapak. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alit suantena, Bu. Kumaha Bu, ayeuna Bu? Saya Bu. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Terdengar. Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara mingguan, rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Haji Ainur Hasan APMSI. Yang kami hormati Kasubag TU Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, Ibu Rise Silvana SSTP MAT, yang saya banggakan Staf KCD Wilayah 4, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para ahli waris, dan Bapak Ibu peserta rapat kali ini. Rapat akan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Mohon maaf, kita akan menyaksikan Jaipong.
Aya kintunan ya di Padepamos. Kanggo kepadepokan jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mami nulung sobari haturan ulah. Mangsana kakai murad Jati Sunda Makalangan Ngigalan Wirahma Sor ka inohong jaipongan pula. Galuh pajajaran hurung ngantuk mawa naju geus ditulis ku pujangga Sunda maka nama sana Unggal pasir hejeng walungan canimbrang herang jika pundung caduk pundung Cihaliwung micariwung Sunda ieu hariri kalang Sunda ngaletengkeun ngabandala balarea kapi surat bogaraku wening asih boga raja weninggal somia hadeka soma ciciren ratu masagi rasa di hari-hari. Baik, rapat mingguan kali ini akan dipimpin oleh moderator. Kepada Bapak Trihatmoko SE dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ai. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Ibu? Terdengar Pak.
Jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam rapat mingguan. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Analis Kebijakan Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, dan juga Ibu Risya Silvana STP MAP. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu pengawas pembina KZD Wilayah 4. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, dan SLB KCD Wilayah 4, staf KCD Wilayah 4, dan juga peserta rapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa juga salam juga kepada teman-teman arsiparis ahli muda KCD Wilayah 4. Salam arsip. Baiklah Bapak Ibu, rapat mingguan hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dapat kita mulai, akan segera dimulai. Namun sedikit saya akan berpantun dari Karawang, Kota Cirebon. Selamat datang di rapat mingguan. Baik, Bapak Ibu, dalam rapat kali ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, paparan dan informasi dari narasumber. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk acara pertama, yaitu pembukaan. Demi lancarnya kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Banyak putus-putus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana? Suaranya lancar? Halo? Jelas, Pak. Jelas lancar, Lur. Oke, siap. Jelas, Pak. Putus. Ya. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yakni paparan dan informasi dari narasumber. Untuk paparan pertama, saya berikan kepada Bapak Kasubag Tata Usaha KCD Wilayah 4, yakni Bapak Rizky Widya Pratama SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Bapak. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu KCD khususnya, saya menuju di jalan membawa mobil, jadinya saya tidak memperlihatkan muka saya secara langsung. Jadi saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan, nanti kami informasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KCD Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan, rekan-rekan kami, analis kebijakan, Bu Risa dan Bu Santi, yang alhamdulillah hari ini Bu Santi menunaikan ibadah umrohnya ke Tanah Suci. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kelancaran dalam ibadah umroh kali ini. Yang saya hormati para pengawas pembina secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, SMA, SMK, dan SLB. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA, SMK Secadin Wilayah 4.
Yang saya hormati Bapak Ibu Arsiparis secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 serta Bapak Ibu staf KCD Wilayah 4 yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang mewakilinya pada kegiatan hari ini di rapat Minggon yang setiap hari Selasa kita selenggarakan di cabang dinas melalui virtual. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Walaupun pada saat ini kondisi Jawa Barat khususnya sedang dilanda ujian dan cobaan melalui gempa dan mudah-mudahan kita selalu kuat dan sehat dalam menghadapi ujian tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama yang perlu kami sampaikan, ini sudah di bulan Desember, di minggu pertama di bulan Desember ini, karena pada bulan Desember ini juga akhir daripada tahun anggaran 2022, maka yang pertama yang perlu saya sampaikan yaitu Bapak Ibu di dalam penyerapan anggaran sekolah, baik itu BOS, BPMU, dan BOPD, segera dituntaskan dan diselesaikan, baik yang sifatnya masih sedang berjalan ataupun sedang menyusun laporannya. Serta jangan lupa untuk juga dibayarkan pajaknya. Yang selanjutnya kami sampaikan juga, ini berkaitan juga penting mungkin di sekolah, yaitu dengan adanya surat edaran nomor 39977/HM.03/Sekre tentang pencabutan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 36532/PW.06/Sekre tentang penghentian sementara rapat komite sekolah. Jadi intinya dengan adanya surat edaran ini, maka setiap sekolah wajib untuk melakukan pengusulan rekomendasi komite sekolah. Intinya seperti itu. Jadi kalau mau mengajukan usulan ataupun tadi surat edaran tersebut, wajib untuk dapat rekom dari KCD wilayah 4. Yang selanjutnya juga kami informasikan dan suratnya juga sudah masuk ke kami tentang inspektorat yang akan uji petik atau uji sampling ke sekolah negeri dan swasta di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemungkinan besar ini akan masuk di minggu kedua di bulan ini. Yang selanjutnya, tolong Bapak Ibu di dalam uji sampling nanti dipersiapkan laporan bosnya, BPMU dan BOPD gitu. Jadi jangan sampai nanti pas di uji sampling Bapak Ibu tidak siap di dalam laporan administrasinya. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong yang sudah selesai pelaporan GU-nya segera untuk mengajukan GU berikutnya, karena kita di cabang dinas ini masih menyisakan anggaran yang harus diserap. Jadi tolong juga sebelum mengajukan GU berikutnya, diselesaikan dulu laporan GU sebelumnya. Mungkin di laporan akhir yaitu di bulan November.
Jadi bisa dilanjutkan mengajukan GU untuk di bulan Desember ini. Dan selanjutnya juga kepada Bapak Ibu untuk pelayanan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 ini juga tolong bisa dipahamin dan dimengerti karena kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang sudah representatif, tapi memang intinya harus ada bergantian untuk bisa masuk ataupun untuk bisa menghadap ke staf ataupun ke strukturalnya. Jadi jangan berduyun-duyun, kadang-kadang suka berduyun-duyun. Jadi kantor ini menjadi penuh dengan kalau adanya pelayanan ataupun adanya laporan baik dari satuan pendidikan ataupun dari guru-guru maupun dari sekolah. Jadi ini mohon bisa juga nanti bisa dipahami dan bisa dimengerti apabila nanti kita mengatur sesuai dengan SOP yang ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan juga terakhir saya sampaikan juga kepada kepala sekolah untuk selalu mengingatkan stafnya agar melakukan KIMOP dan mengisi TRK supaya kehadiran kita di sekolah bisa terdeteksi dan bisa masuk ke dalam absen yang telah ditentukan oleh sistem. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Izin Pak KCD. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag. Tadi yang sudah menyampaikan kira-kira tentang tentang keuangan, yaitu ini sudah di akhir tahun. Mau dipersiapkan untuk serapan dari keuangan, baik itu BOS, PPFU maupun BPD. Selain itu juga masih di keuangan, di minggu kedua mau ada uji petik. Jadi kita semua harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan yang ketiga, tadi kalau tidak salah tentang surat edaran penghentian rapat komite. Mudah-mudahan informasi dari Bapak Kasubag bisa dipahami oleh peserta rapat semua, dan semoga itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan paparan dari narasumber berikutnya. Karena Ibu Santi tidak ada, mungkin sekarang langsung paparan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Michelle Silvana SSTP MAP. Mangga Ibu, dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas Ibu, jelas. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, Bapak Kasubag TU, Pak Rizky, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, Arsiparis, dan juga staf cabang dinas yang pagi hari ini selalu hadir dalam rapat Pinggon secara virtual di KCD Wilayah 4. Bu Santi memang belum bisa hadir bareng-bareng bersama kita semua karena sedang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan semoga Bu Santi lancar-lancar perjalanannya, ibadahnya, dan juga sehat terus di sana. Bapak Ibu, sedikit saja kalau dari saya, khususnya untuk jenjang SMK, Bapak Ibu, kami mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa bidang SMK akan mengadakan Explore SMK yang akan dilaksanakan di Bandara Internasional Kertajati pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember. Di Explore SMK ini bekerja sama dengan Telkomsel dan juga mitra-mitra dari industri, perguruan tinggi yang merupakan pendamping SMK PK
Jadi dan juga SMK yang memiliki keunggulan-keunggulan di sekolahnya. Untuk itu, Bapak Ibu SMK baik negeri dan swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Explore SMK tersebut, mangga silahkan yang memiliki inovasi, produk tepat guna ataupun karya-karya SMK yang memang bisa untuk dipublikasikan, silahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Suratnya beserta edarannya akan segera saya share setelah ini. Saya harap Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK mengikuti kegiatan Explore SMK ini ya yang dilaksanakan di Kertajati. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu masih banyak SMK ya. Kalau SMA sepertinya sudah tinggal sedikit, masih banyak SMK yang belum membuat KOSP ya. Untuk itu segera untuk menyelesaikan karena ini sudah bulan Desember. Kemudian tolong diperhatikan dalam pembuatan KOSP ini Bapak Ibu, jangan asal-asalan karena KOSP ini kan merupakan pedoman Bapak Ibu selama 1 tahun pembelajaran. Jadi segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan sekolah tolong tuangkan di KOSP tersebut. Khususnya untuk SMK, apabila ada TEFA di sekolahnya tolong masukkan. Kemudian kelas industri. Karena kelas industri ini kemarin saja pada saat PPDB untuk SMK ini persiapan kelas industri ini ada kuota khusus ya, ada kuota khusus. Jadi tolong nanti di KOSP-nya tersebut dimasukkan kelas industrinya ya, terutama TEFA bagi sekolah yang memiliki TEFA. Kemudian untuk PKL-nya Bapak Ibu, ya kami memahami kalau kurikulum Merdeka untuk siswa kelas 10 memang PKL-nya itu ada di kelas 12. Tapi kan kelas 11 dan kelas 12 yang masih memiliki yang menggunakan KTSP itu ada PKL. Tolong dimasukkan ke struktur kurikulumnya Bapak Ibu ya. Karena PKL ini selalu rutin dilaksanakan oleh sekolah gitu ya. Jadi jangan sampai dilaksanakan oleh sekolah tapi di KTSP tidak ada. Itu tidak bisa seperti itu gitu kan. Karena PKL itu adalah bagian dari pembelajaran ya. Begitu juga dengan kunjungan industri atau studi banding lainnya dimasukkan ya Bapak Ibu, karena ini kasarannya ini yang akan menyelamatkan sekolah gitu ya bila mana terjadi apa-apa gitu kan ya. Jadi semua tertuang dalam KOSP tersebut, terutama untuk PKL. PKL tuh sekarang sudah menggunakan Permendikbud 50 tahun 2020, itu tolong diperhatikan ya. Jadi tidak asal-asalan ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tingkat, ada beberapa tahapan ya, dari mulai persiapan, penilaian, pelaksanaan sampai monef, itu tolong dipetakan PKL itu. Jadi karena PKL ini sekarang sedang disoroti ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada kabar ataupun ada berita bahwa ada eksploitasi siswa ya, terutama yang memiliki TEFA ini. Nah, apabila di KOSP-nya sudah jelas berdasarkan Permendikbud 50, itu tahapan-tahapan itu sudah jelas. Jadi anak itu sesuai dengan kompetensi keahliannya disalurkan ke industri apa yang selaras dengan jurusannya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mohon sekali diperhatikan karena ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Itu saja barangkali dari saya, mohon arahan juga dari Pak KCD terkait PKL ini. Mungkin Bapak bisa memberikan arahan yang lebih mantap lagi nanti Pak untuk PKL ini. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prisya Sivana atas paparan dan informasinya. Semoga kegiatan Explore SMK dapat berjalan dengan baik dan sukses. Baik, sebelum ke Bapak KCD, mungkin adakah informasi atau paparan dari Bapak Ibu pengawas pembina? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan paparan dan informasi dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 kepada Bapak Haji Ain Nur Hasan APMSI, dipersilahkan. Mangga Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak KTU, rekan-rekan analis ya Bu Risa, Bu Santi ya, sedang umroh ya, mudah-mudahan sambil umroh sambil pakai headset ya, dengerinnya rapat ya. Rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah, para analis, para arsiparis dan TU yang alhamdulillah hari ini bisa hadir bergabung bersama kita dalam rapat rutin setiap hari Selasa. Tapi saya lihat yang rapat nggak tahu orang yang sama atau beda-beda ya. Tiap bulan, tiap minggu tuh kisaran 230 lah. Sementara jumlah sekolah ada 430. Berarti rata-rata 55%, 60%. Nah, sekolah-sekolah yang lainnya, apakah sekolah yang sama yang nggak pernah ikut serta ya? Nanti sekali waktu coba dilihat sekolah mana oleh para pengawas, diminta agar bisa hadir ya. Karena kalau jumlah sekolah 430 ditambah pengawas, ditambah dari KCD, harusnya kan 480-an yang hadir ya. Tetapi ya karena yang datang 200 sekian, berarti nggak nyampe 50%. Yang bisa bergabung, padahal ya ini momen yang menurut kita paling efisien ya, agar kita bisa bertukar informasi, menyampaikan berbagai kebijakan, dan satu sama lain saling berinteraksi lah, karena permasalahan kita juga relatif sama. Itu mohon nanti didorong kembali agar ini bisa diikuti oleh seluruh sekolah. Kalau KS-nya sibuk, bisa mewakilkan ke Wakasek yang berkaitan. Yang berikutnya, Pak KTU tolong dicek kalau kegiatan KMD kepramukaan, kalau Kerawang udah selesai, Subang selesai, tinggal Purwakarta nih, belum ada kabar. Kita harapkan di Desember ini segera diadakan KMD, karena ini bagian dari kewajiban kita. Karena kepramukaan ini program wajib dari pemerintah pusat. Sementara di beberapa tahun ini jumlah pembina pramuka sudah jauh berkurang, yang pensiun dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan Pak, yang KMD sudah berapa yang masuk? Kita minta setiap sekolah negeri minimal 2 orang, swasta dan 1, khusus Kabupaten Purwakarta. Yang udah masuk mana aja Pak? Sambil jalan Pak ya, nanti kalau data udah siap, tolong Pak KTU di-share ya, dicek data dulu, sekolah mana yang sudah mengirimkan calon peserta. Kita harapkan minggu ini semua sekolah negeri sudah mengirimkan minimal 2 orang calon peserta KMD untuk Kabupaten Purwakarta, dan sekolah swasta minimal 1 orang. Nanti Pak KTU sambil disiapkan data ya. Enggak Pak. Ya, saya lanjut ya. Yang berikutnya terkait dengan kurikulum. Tolong kurikulum ini segera dibereskan. KTSP atau KOSP yang seharusnya bulan Juli itu udah turun ya, udah beres ya. Tapi nanti Pak Bu analis ya, Bu Risha, nanti Bu Santi juga diinformasikan, coba didata ulang KOSP dan KTSP yang sudah beres sekolah mana aja. Biar kita jelas siapa yang belum. Karena kalau ada masalah juga yang disalahkan kita, KCD dan pengawas. Dianggap tidak mengutamakan lah, atau dianggap tidak respon terhadap kewajiban sekolah. Walaupun kita setiap kesempatan suka menyampaikan, pengawas juga suka ngomong, tapi kalau ada masalah tetap aja ujung-ujungnya itu akan dijadikan bagian yang dipersalahkan. Begitu tolong nanti Bu analis didata ulang sekolah-sekolah mana yang sudah membuat KTSP atau KOSP dan mana yang belum. Lebih baik kita buka aja sekolah mana yang belum biar clear. Jangan sampai nanti saling menyalahkan manakala ada masalah. Kita harus saling memperkuat, saling membina, saling melengkapi ya. Tolong itu bisa diperhatikan. Karena apa? KOSP atau KTSP ini kalau sekolah sih
yaitulah aturan main atau undang-undangnya pembelajarannya ada di sekolah. Tanpa itu banyak hal yang bisa berbenturan dengan aturan yang ada di instansi lain. Seperti halnya tadi Bu Risa sampaikan kaitan dengan teaching factory, kelas industri, dan prakerin, dan sejenisnya. Ini juga ada undang-undang ketenagakerjaan. Kalau itu tidak ada dalam kurikulum, maka bisa dianggap melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Kita dianggap mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Tetapi kalau ada di kurikulum, itu sudah bisa diamankan. Karena di undang-undang juga sudah disampaikan, dikecualikan dari hal tadi, dianggap mempekerjakan di bawah umur apabila sudah ada dalam kurikulum. Itu maksudnya ya. Sehingga ini menjadi penyelamat manakala ada hal-hal yang terjadi di luar sana. Karena banyak beberapa kasus terjadi hampir tiap tahun ya. Mungkin Pak Ajim lah, ada pengalaman lah. Kita berurusan dengan aparat, berurusan dengan lembaga-lembaga lain, termasuk dengan media dan LSM ya. Kaitan dengan interpretasi teaching factory dan kelas industri, termasuk prakerin. Insya Allah kalau dokumennya lengkap, kita juga bisa mempertakomplainkan atau menyatakan keberatan atau mengajukan somasi dan sebagainya. Tetapi syaratnya tolong lengkap dulu kitanya. Jangan sampai kita udah ngajukan keberatan pada saat dicek ternyata memang betul kurikulumnya nggak ada, belum dibikin atau udah dibikin juga nggak muncul. Tolong itu dipersiapkan ya. Nanti Pak Ibu-Ibu analis ya, Bu Risha, Bu Santi tolong didata ulang sekolah mana yang sudah selesai kurikulumnya, mana yang belum. Kemudian yang sudah selesai, khusus yang SMK, dipastikan dalamannya ada prakerin, kelas industri, ataupun teaching factory ya, supaya kita bisa lebih nyaman dalam bekerja. Itu yang kedua ya. Suara saya masih jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Bersih saya. Jelas Pak, jelas. Boleh. Saya kata idenya. Saya lanjutkan ya. Itu kaitan dengan kepramukaan ya. Nanti Pak Kateo kalau sudah ada datanya di share ya. Punten operator saya mau share dulu, mau share file ya. Operator. Host ya. Dibuka dulu, saya mau share file tentang sumbangan. Tadi disampaikan oleh Pak KPU ya. Mangga Pak. Rekan-rekan, ini ada surat kaitan dengan sumbangan pendidikan. Sebagaimana tadi Pak KPU sudah sampaikan ya. Nih, saya baca sedikit dulu dan saya uraikan maksudnya apa. Edaran ya dari Disdik. Bahasanya sih kencang nih, pencabutan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor sekian tentang penghentian sementara rapat komite sekolah. Penghentian sementara rapat komite sekolah. Tapi substansinya, rekan-rekan perlu pahami, ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan. Dimaksud penghentian ini agar rekan-rekan lebih fokus ke ini dulu. Ya. Penggalangan sumbangan itu tadi Pak Ketua sudah menyampaikan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi, rekomendasi dari Disdik melalui KCD. Itu syaratnya. Kenapa harus ada rekom? Kita di KCD diberikan tugas khusus untuk memastikan agar proses tahapan mekanisme penggalangan sumbangan itu sesuai dengan Pergub 97 tahun 2022 tentang perubahan Pergub nomor 44 tahun 2022 tentang komite sekolah. Itu ya untuk memastikan itu, sehingga edaran yang lama itu dicabut. Edaran lama isinya kan
silakan ada kurang lebih ya, silakan ada sumbangan yang dilakukan oleh komite lah, kurang lebih begitu ya. Ini dicabut dulu karena ada syarat tambahan harus ada rekom dari KCD. Itu ya, tapi singkatnya itu ya, singkatnya. Edaran dari distrik ya. Berikutnya, Pak, punten Pak KCD, ulangi Pak KCD. Nah, diulang segala. Ya, lain di sisi lain dicabut, tapi di sisi lain harus ada rekomendasi dari KCD. Tolong dijelaskan itu bingung. Ya, ngerti ya. Yang dicabut itu surat. Distrik sudah mengeluarkan surat bahwa silakan ada penggalangan sumbangan dengan tahapan sebagai berikut. Ayo tahapan itu. Di surat itu tidak ada rekom KCD. Nggak muncul. Sehingga surat edaran itu dicabut. Diganti dengan surat edaran yang baru yang sekarang. Yang isinya harus ada rekom KCD. Itu ya. Siap. Sederhana ya. Ya. Saya jelaskan ya bagaimana itu sumbangan. Rekan-rekan, kalau lihat beberapa kasus-kasus kemarin di Jawa Barat, banyak sekali permasalahan-permasalahan kaitan dengan sumbangan. Sehingga di IG Pak Gubernur numpuk tuh laporan-laporan. Ya mun saya jadi gubernur, oke, ngambek kehel gitu ya. Iya deh masalah itu angges-angges. Untung lain saya gubernurna. Nggak tahu kok nanti malah. Sehingga ini kita berhadapan dengan dua sisi ya, sisi administratif dan sisi politis ya. Kalau dengan sisi politis ya sah-sah saja kalau Pak Gubernur kemudian mengambil sikap manakala ada kasus yang sama kemudian memerintahkan jabatan kepala sekolah itu dicabut. Nah, itu kan tugas tambahan, sah-sah saja. Itu yang kita hindari ya. Sehingga kita sudah menyepakati di distrik bahwa yang dimaksud dengan sumbangan, kita akan membuat garis yang tegas. Mana sumbangan, mana pungutan. Karena selama ini, sumbangan dan pungutan itu campur aduk. Batasnya tipis, padahal tebal. Kita lah yang membuat jadi tipis. Sebenarnya tebal batasnya. Kita lah yang membuat jadi tipis. Lihat sumbangan dengan pungutan. Sehingga beberapa kebijakan teknis ya nggak usah dituangkan. Kalau kebijakan teknis ini hanya menerapkan apa yang dituangkan dalam Pergub 97. Kita akan tegaskan mana sumbangan, mana pungutan. Dengan cara apa? Nanti pada saat rekan-rekan mau menggalang sumbangan, wajib ada rekom dari KCD. Sehingga rekom itulah yang akan menentukan boleh dan tidaknya. Kita akan lihat isi dari ajuan sekolah ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan memberikan gambaran dulu loh. Bagaimana pola sumbangan yang benar saat ini. Ya. Yang benar saat ini mengacu ke Pergub 97. Rekan-rekan, dalam Pergub itu sumbangan itu diutamakan bukan ke orang tua siswa, tetapi kepada masyarakat, ke industri, ke donatur. Itu dulu. Ya, itu dulu yang diarahkan. Saya belum sampai ke administratif ya. Kalau yang kemarin kan di administratif, komite transfer ke sekolah karena nggak usah. Gitu ya. Silakan aja dari komite bisa langsung dikerjakan oleh sekolah. Itu administratif. Saya ke kebijakan ini dulu ya, desain sumbangan dulu ya. Jadi sumbangan itu diarahkan bukan ke orang tua siswa, tetapi ke masyarakat dulu. Silakan ke donatur, ke industri dan lain sebagainya. Kemudian anggaran sekolah, tolong maksimalkan dulu anggaran BOS dan BOPD. Sehingga kita sedang mendesain bahwa kebutuhan non-PNS, kemudian setelah itu selesai baru kebutuhan rutin sekolah, listrik, telepon, air, kemudian juga keamanan, kebersihan, penjaga gedung, ya itu diutamakan. Tetapi ada beberapa catatan, kebersihan, keamanan, penjaga gedung itu tidak mengacu ke standar upah minimal kabupaten. Jadi kalau mau ke outsourcing silakan, tapi tidak pakai UMK, tetapi berdasarkan standar ijazah. Sehingga silakan bisa dimasukkan ke tenaga kependidikan
Minggu yang lalu udah kita share ya. Di situ ada caraka, di situ ada penjaga gedung, ada macam-macam lah. Silakan masukkan di situ. Maka sudah saya share kode-kode rekeningnya ada di situ semua. Itu sudah bisa menggunakan standar jasa mereka. SMA berapa, sarjana berapa ada di situ semua. Silakan digunakan. Sehingga anggarannya cukup dengan standar yang ada. Kemudian juga masih jelas ya suaranya ya. Soal pelan-pelan biar clear nih. Setelah sumbangan itu diutamakan pada masyarakat selesai, ternyata masih butuh orang tua siswa. Ada beberapa tahapan yang wajib dimuat dalam ADART komite. Yang pertama ya, bahwa proses penggalangan sumbangan itu nggak ujung-ujung penggalangan sumbangan. Ada tahapan pertama dulu. Selain tadi kudu ada RKS-nya ayah, ya gitu ya. Kemudian kepala sekolah wajib mengundang seluruh orang tua siswa. Datang syukur, itu datang tekonaon, datang dipaksa. Wajib undang. Ini yang negeri ya, yang swasta dengarkan aja. Biar juga paham, bisa ikut menjelaskan ke orang tua siswa. Karena pasti juga banyak bertanya masyarakat ya. Ini akan kita pertegas yang tebal. Mana sumbangan, mana pungutan. Yang tipis-tipis kita pertebal sekarang. Kepala sekolah mengundang orang tua siswa. Tujuannya apa? Memaparkan tentang BOS dan BOPD. Paparkan rencana kerja sekolah setahun ke depan yang bersumber dari anggaran BOS dan BOPD. Jelaskan aja, ini loh anggaran sekolah, ini loh program sekolah dari BOS dan BOPD. Selesai. Jangan lagi ngebahas tentang di luar itu. Jadi nggak ngebahas tentang program-program yang nggak ada anggarannya. Jangan. Sudah kepala sekolah memaparkan aja kegiatan-kegiatan yang ada anggarannya dari BOS dan dari BOPD. Setelah selesai, mereka pulang. Kalau mau 2 kali ya mau 2 kali. Kalau mau sekali, nyambung. Kalau mau 2 kali, maka mereka selesailah paparan kepala sekolah. Di hari yang berbeda, komite sekolah mengundang orang tua siswa dengan catatan ke masyarakat selesai ya, ke industri, ke dokter selesai. Boleh mengundang orang tua siswa. Sebutkan undangannya dalam rangka penggalangan sumbangan. Tegas aja, jangan ada kata-kata yang lain. Biar clear ya. Undang orang tua siswa, komite sekolah mengetahui kepala sekolah. Bahasanya kudu clear. Bagi yang bersedia menyumbang diharapkan hadir. Sebutkan. Bagi yang bersedia menyumbang diharapkan hadir. Jadi jangan mengundang orang tua seluruhnya, nggak usah. Sebutkan aja. Kami mengundang orang tua siswa. Bagi yang bersedia mengundang, disilakan hadir. Artinya kalau hadir, dia sudah membaca surat itu dan bersedia. Jadi jangan dipaksa. Sementara surat-surat yang lalu kan mengundangnya nggak seperti itu. Disamarkan, nah kasar nama ya, tersamarkan dengan program kegiatan. Sekarang kita pertegas. Undang orang tua, sebutkan. Bagi yang bersedia hadir, ya, undangan jelas perihal penggalangan sumbangan pendidikan. Sebutkan di perihalnya. Dipertegas, jangan disamar-samarkan. Perihalnya undangan dalam rangka penggalangan sumbangan. Sebutkan aja. Kemudian bahasa dalamnya silakan bebas, tapi kudu ada dipertegas di sana. Bagi yang bersedia menyumbang, silakan hadir. Itu harus ada. Jadi artinya tidak mesti hadir kalau mereka mengatakan tidak bersedia. Kemudian setelah hadir, biasalah ada daftar hadir, ada notulensi, itu biasa ya. Ketua komite memaparkan rencana kerja kegiatan yang bersumber dari sumbangan-sumbangan kepada yang hadir. Yang hadir 5, ya 5. Paparkan aja yang 5 orang. Hadir 20, ya 20. Paparkan aja ke 20 orang. Setelah dipaparkan, kemudian dilanjut. Bagi yang hadir akan memberikan sumbangan, silakan ada di tempat. Bagi yang tidak bersedia, silakan pulang. Itu bahasanya ya, kurang lebih ya, Mbak. Kurang lebih ya.
Nanti ketua komite langsung paparkan. Bagi yang setelah paparan selesai nih, program tahunan, ini loh dari sumbangan-sumbangan akan mengerjakan A sampai Z berdasarkan skala prioritas. Bagi yang bersedia menyumbang, tinggal di tempat. Bagi yang tidak bersedia, silakan pulang. Kalaupun pulang semua, tuang akan berita acara. Pulang KB. Ya. Atau tersisa separuh, ya udah. Yang separuh dipertajam. Bapak Ibu yang hadir, nih, dari sekian banyak, mau yang mana yang akan kita prioritaskan. Kalau menurut komite ini. Misalkan yang datang tinggal tilu, ya tilu aja yang nyumbang. Itu ya, jadi tegas. Mana sumbangan, mana pungutan. Itu ya kaitan dengan Pergub 97. Itu harus termuat dalam ADART yang akan dibuat oleh komite. Belum tentang administratifnya, tahapan-tahapan administratif silakan dimuat. Setelah itu masuk ke KCD, clear ada di situ, termuat apa yang tadi saya sampaikan, baru rekom KCD akan dikeluarkan. Tanpa itu kita tidak akan mengeluarkan rekom. Sehingga dari yang tadi saya sampaikan sudah sangat tegas, sangat jelas, sangat tebal, pembatas mana sumbangan, mana pungutan. Kalau tahapan itu dilakukan, mau LSM mau 20 orang, mau 1000 hadir di lokasi, tidak ada masalah kan gitu ya. Silakan saja. Toh ada sangat tegas, sangat terlihat di mana bedanya sumbangan dan pungutan. Itu hal pokok yang perlu diingat bahwa sumbangan pungutan itu berbeda. Perbedaannya sangat tebal. Nggak ada yang sama tipis-tipis ya. Itu kalau kita mengacu ke Pergub 97. Mohon dimaklum, saat ini memang kondisi kondisi berbeda, sehingga penggalangan sumbangan model-model dulu sudah tidak bisa diterapkan di kondisi saat ini. Itu ya kaitan dengan sumbangan pendidikan. Itu Pak KTU sudah ada yang KMD? Pak, punten Pak KTU lagi nerima tamu dari Basnas, Pak. Ya, yang pegang data Itu siapa? baru Ya? sekolah, Pak, baru 2 sekolah yang daftar. Mana aja 2 sekolah tuh? SMK 2 Purwakarta sama SMKN Cibatu, Pak. SMK 2 Purwakarta sama Cibatu ya? Ya. Ya, nanti sekolah yang lain ditunggu minggu ini harus mengisi data yang sudah di-share ya. Ada link nanti share ulang lah ya. Mangga, Pak. Ke semua sekolah yang negeri Purwakarta ya, minimal 2 orang pembina pramuka harus mengikuti KMD. Terima kasih yang Karawang dan Subang yang sudah jauh-jauh di bulan-bulannya lalu sudah mengadakan. Tinggal yang Purwakarta, karena ini juga kewajiban dari kurikulum nasional bahwa kepramukaan ini adalah program wajib yang tentunya didukung dengan infrastrukturnya. Salah satunya adalah pembina pramuka. Karena di beberapa tahun ini kita sangat jarang mengadakan kegiatan KMD sehingga pembina pramuka banyak yang tidak paham tentang kepramukaan. Setuju sekali, Pak. Kurang maksimal. Ya gimana? Setuju sekali. Apa Pak? FLB ada Pak, FLB bisa ya? Bisa. FLB ya. Silakan nanti ke staf yang lain silakan di-share link pendaftarannya. Kalau sudah terdata lengkap, baru kegiatan bisa kita mulai. Yang akan dilakukan oleh Pusdiklat Kuarsa Kabupaten Purwakarta. Sementara itu terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak KCD atas informasi dan arahannya yang tadi menyangkut tentang pertama KMD, kedua kurikulum, dan ketiga mensikapi tentang SK 39977. Demikian paparan dari narasumber telah selesai dan kita menginjak acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau hal yang akan disampaikan dipersilahkan. Yang pertama, mangga siapa yang mau bertanya? Adakah yang akan dipertanyakan? Kalau tidak ada berarti Saya ada. Oh ya, siap, mangga. Ratna Sutiati. Mangga Ibu Ratna.
Mana itu teh? Udah kelihatan ya. Bentar, Pak. Ya, suara udah ada, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini mengenai suara kurang jelas, Ibu. Saya mendengar oleh Bapak itu dan sebagainya. Alhamdulillah. Masih kurang jelas, Pak? Jadi HP sekarang Pak jelas. lagi di luar, lagi di luar. Ya, jelas. Jelas, Terima jelas. kasih. Ya, ya kepada Bapak KCD dan juga kepada Pak Haji, kepada para aktivis dan kepada para pengawas juga Pak Subag semuanya. Yang saya hormati, mungkin terima kasih atas kesempatan kepada saya. Yang pertama mungkin saya menanyakan mengenai tadi kepramukaan, karena oleh Bapak Haji tadi memang benar di sekolah itu SDM-nya kurang sekali dalam kepramukaan, terutama para pembina. Saya sangat setuju sekali diadakan KMD, dan juga di sini alhamdulillah hampir 50% sudah KMD dan 30% sudah KML. Jadi yang KMD masih banyak yang belum. Jadi berterima kasih sekali dengan adanya KMD ini. Mungkin nanti Bu Herna akan memberikan linknya. Mungkin saya akan ini. Apakah ini untuk semua Pak? SLB juga masuk ya Pak? Ya, dengan SLB Bu. Ya, dengan SLB. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Pak, ini mengenai, mohon maaf sekali Pak, ini saya ini mungkin ini kurang sopan atau bagaimana ya Pak, untuk kalau untuk komite ya, kalau di SLB itu aman-aman saja, dan yang ini yang merupakan kurang sopan atau bagaimana, tadinya mungkin harus japri atau bagaimana. Ini saya dari teman-teman, bukan hanya teman SLB dan sebagainya. Untuk ini Pak, hanya ini saja Pak, ini mah hanya curhat saja. Untuk rapat Mingon Pak, apakah tidak, karena rapat Mingon itu pertama kadang-kadang suka lupa, yang kedua katanya bosan terus aja ya Pak ya, semua teman-teman bilang demikian, hanya saya mewakili saja daripada di ini. Katanya yang ketiganya mungkin apakah bisa dijadikan 2 Mingon atau 1 bulan jadi rapat rabul gitulah, rapat bulanan atau bagaimana, karena di sini mungkin terkadang saya pun lupa kadang-kadang Pak ya, saya juga astagfirullahaladzim kalau sekarang itu harus ini kalau ada acara apa-apa, karena linknya itu kan hanya ada di link kepala sekolah gitu ya, di KCD yang ada kepala sekolah, di yang lainnya tidak ada gitu. Jadi kadang-kadang saya lupa, hanya alhamdulillah teman-teman saya yang suka mengingatkan, Bu, ini rapat Mingon belum ada linknya. Oh iya, ini oleh saya dikasih gitu ya. Aduh lupa Ibu, karena banyak tamu atau dan yang sebagainya ya Pak. Tapi di sini alhamdulillah saya suka menyuruh teman-teman, ada 3 orang, ada 2 orang untuk mengikuti rapat ini. Tapi sebaiknya Pak untuk rapat ini jadi 2 minggu atau napi 1 bulan sekali gitu Pak. Itu pun kan bisa Pak, ini daripada di belakang ya lebih baik saya utarakan saja, karena saya ke guru juga kalau ada apa-apa jangan di belakang, langsung saja ke Ibu supaya permasalahannya jelas gitu. Terima kasih Pak, itu saja. Saya tunggu untuk KMD, mungkin saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang pertama, pertanyaan dari Ibu Ratna Suciati. 1 tentang pramuka, 2 tentang rapat Mingon. Masih adakah yang mau bertanya? Nanti setelah 2 atau 3 ada Pak. Tanggapi. Serang ada panjang. Maka Endi, siapa dari Serang Panjang. Ada Pak. Dari Serang Panjang, Endi. Maka Pak Endi lah. Maka Pak Endi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di SMA Negeri 1 Serang Panjang itu menggunakan lahan dari PT Perkebunan Nusantara 7. Ini sekaligus juga laporan kepada Pak KCD
bahwa penggunaan lahan untuk SMA Negeri 1 Serang Panjang itu sudah berakhir, Pak. Dan saat ini sedang menindaklanjuti untuk diminta diperpanjang. Sekaligus juga permohonan untuk perluasan, Pak. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada jawaban dari PT Perkebunan Sementara, yaitu pada tanggal 2 Desember, yaitu permohonan dari SMA Negeri 1 Serang Panjang akan ditindaklanjuti. Sekaligus juga di sini ada untuk melengkapi surat-surat, dan salah satu suratnya itu adalah meminta surat rekomendasi dari dinas terkait. Berarti mungkin dari Pak KCD ya, Pak KCD bisa ya, tidak perlu sampai ke dinas provinsi. Oleh karena itu, insya Allah hari Kamis, Pak, hari Kamis saya akan ke KCD untuk meminta surat rekomendasi, karena di sini waktunya 30 hari. Apabila 30 hari tidak ditanggapi, maka dianggap permohonan hilang. Seperti itu, Pak. Jadi hanya kebetulan kenapa tidak hari ini atau besok? Karena kebetulan besok kami di SMA Serang Panjang akan melaksanakan PKKS dulu, Pak. Jadi mohon izin nanti saya hari Kamis akan ke Bapak, kira-kira jam berapa itu saya bisa datang ke KCD, karena tadi seperti Pak Rizky, maaf, jangan sampai di KCD itu terlalu penuh dengan tamu. Kira-kira saya bisa hadir ke KCD jam berapa gitu. Itu saja mungkin, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin doa itu saya dulu untuk sementara untuk bisa ditanggapi oleh Bapak KCD. Ya. Maka Bapak yang pertama tadi dari Bu Ratna itu tentang KMD, Pramuka, dan Rapat Minggon. Terus yang kedua Bapak Endi dari Serang Panjang itu tentang lokasi sekolah yang perpanjangan minta rekom. Mangga Bapak dipersilahkan. Ya, makasih. Untuk KMD ini berlaku untuk SMA, SMK, dan SLB ya. Silakan nanti KMD yang di Purwakarta, sekolah-sekolah jenjang SMA dan SMK negeri wajib minimal 2 orang, sementara SLB ditambah dengan sekolah swasta itu minimal 1 orang. Silakan di input dalam link yang sudah kita share. Dan bagi yang dari Karawang dan Subang mau bergabung, misalkan kemarin kurang, ya baru 2 orang mau nambah lagi, silakan bergabung dengan Pusdik di Purwakarta. Dan kita harapkan minggu ini pendataan selesai, sehingga minggu depan kegiatan KMD bisa segera dimulai selama 1 minggu ke depan. Sehingga diharapkan di bulan Desember ini di wilayah kita seluruh sekolah sudah ada pembina pramuka yang sudah mengikuti KMD. Karena banyak kasus sekolah-sekolah tidak ada yang belum punya sertifikat KMD. Saya kira itu sangat disayangkan ya, karena ini program wajib dari pemerintah. Yang berikutnya, tadi saran untuk rapat, ya bisa-bisa aja kita buat per 2 mingguan, kita coba cek kembali. Hanya kalau alasannya karena lupa, justru per 2 minggu malah tambah lupa. Ini minggu yang keberapa. Gitu. Per minggu aja tiap hari Selasa rutin, ternyata kan nggak hadir juga gitu. Padahal kita juga paham karena banyak kesibukan, tidak mesti kepala sekolah yang datang, tetapi bisa wakasek. Kan di bawah kepala sekolah itu wakasek itu seueur. Aya nu 2, aya nu 4, belum guru juga belasan. Masa nggak bisa sih mau wakilkeun wae gitu ya. Tiada lain tujuannya adalah perkembangan pendidikan ini sangat cepat. Peraturan juga terus berubah-berubah ya, penyempurnaan juga terus berubah. Kemudian juga program kegiatan juga terus bergulir, sehingga kecepatan informasi ini menjadi sangat penting agar wilayah kita yang luas, sekolah yang banyak itu bukan menjadi hambatan untuk menyampaikan informasi yang cepat, gitu ya. Sehingga tiap hari Selasa menurut saya sih sangat memungkinkan. Tinggal karena kesibukan tadi kan tidak mesti kepala sekolah, karena kita juga paham apalagi di akhir tahun program ini numpuk dari berbagai instansi, tetapi bisa berbagi tugas. Kan ada wakasek juga, ada guru-guru yang lain, ada wali kelas, ada guru BK, guru kapor dan sebagainya. Sehingga kadang-kala juga saya juga di KCD kan dari 4 pemateri utama kan tidak mesti seluruhnya hadir, karena memang ada kesibukan yang kadang juga tidak bisa didobelkan ya.
Belum lagi di kita juga ada pengawas yang bisa menjadi pemateri ya, sehingga sangat memungkinkan itu bisa dilakukan setiap hari Selasa. Nanti coba kita cek ulang ya. Yang berikutnya untuk sekolah-sekolah yang menggunakan tanah PTPN, silakan itu dilanjutkan karena sampai hari ini pemerintah Pemprovnya belum siap menyiapkan lahan untuk seluruh sekolah. Toh PTPN juga punya negara, sehingga sah-sah saja kalau sekolah masih berada di tanah negara, kecuali tanah desa, karena desa itu kan otonom ya, sehingga dia harus betul-betul menggali potensi pendapatannya dan kita wajib menyewa. Sementara tanah negara tidak ada kewajiban untuk menyewa. Kalaupun kita anggarkan nanti jadi masalah. Masa jeruk makan jeruk ya, tanah negara disewa pun negara deui, itu tidak ada aturan yang menaungi itu. Sehingga tolong ke PTPN-nya dipertegas ya. Karena memang di pos anggaran kita tidak ada pos anggaran untuk menyewa tanah negara. Dulu mungkin terjadi karena kita menggunakan uang komite, sekarang nggak ada. Semuanya menggunakan uang negara. Masa dari bos kita gunakan untuk sewa tanah PTPN, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian silakan rekom dari KCD dengan Pak KTO diselesaikan. Nah, surat itu mah gampang lah, seharga beres. Bila perlu, kalau dokumennya lengkap juga bisa di WA-kan. Itu ya. Kemudian untuk sekolah-sekolah swasta dan negeri diingatkan bahwa kita sudah ada komunitas pengawas, ada MKPS. Kepala sekolah ada MKKS, guru ada MGMP. Tolong itu dioptimalkan, karena saya ada beberapa laporan MKKS ada dua sisi nih. Ada sekolah swasta yang nggak mau aktif MKKS, bahkan ada MKKS yang tidak mengaktifkan sekolah swasta. Dua-duanya keliru ya. Sekolah swasta itu bagian dari MKKS, termasuk sekolah negeri, sehingga seyogyanya aktif turut serta dalam berbagai kegiatan MKKS. Dan MKKS tolong juga harus melibatkan sekolah swasta. Jadi di dua sisi harus sama-sama sinkron. Sehingga saya sudah mewajibkan meminta ke MKKS, silakan adakan rapat rutin bulanan. Gunakan surat dari KCD. Bagi yang tidak hadir, ditegur-tegur saja, nggak masalah. Mau negeri, mau swasta, gitu. Biar tegas bahwa ini kegiatan MKKS itu kegiatan formal, walaupun bentuknya informal, karena dilindungi oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tolong sekolah-sekolah swasta yang tidak aktif di MKKS, sebagai anggota, tolong mengaktifkan diri. Dan MKKS yang sengaja tidak mengaktifkan sekolah swasta, tolong direkrut untuk turut serta menjadi bagian dari MKKS. Nanti saya minta laporannya setiap rapat-rapat rutin bulanan, silakan dibuatkan laporannya. Bahkan bila perlu surat-surat undangan dan SP-nya juga dibuat oleh cabang dinas. Itu ya tambahan dari saya, makasih. Izin Pak menyampaikan info untuk bos Pak. Oh iya ya. Ya. Mana Bu Irna? Enggak. Bapak Ibu untuk negeri dan swasta, saya hanya mengingatkan untuk kalau ada saldo bos tahun 2022 itu akan menjadi silpa di tahun 2023 Pak. Jadi kalau misalkan silpa itu nanti dianggap sebagai penerima, ketika ada silpa, pelimpahan akan dikurangi silpa tersebut Pak. Jadi contohnya SMA 1 Purwakarta, dana bosnya semester 1 itu 500 juta. Karena ada silpa tahun 2022 sebesar 50 juta, berarti yang akan dilimpahkan oleh kementerian hanya 450 juta, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukan ditambahkan. Iya, Pak. Bukan, Pak, dikurangin, Pak. Oh, ya harus dihabisin dong kalau gitu mah tuh. Iya, Pak. Jadi hati-hati dengan saldo di tahun 2022. Jadi kalau bisa mudah-mudahan Bapak Ibu negeri atau swasta jangan sampai ada silpa di tahun 2022 karena itu akan menjadi pengurang penerima di tahun 2023, Pak.
kurang sebenarnya. Iya, terus nantinya untuk pencairan BOS di semester 2 di tahun 2023 itu gimana, Bu? Untuk pencairan BOS di semester 2 itu minimal realisasi BOS di semester 1-nya harus 50%, Pak. Jadi kalau belum 50% mungkin akan ada keterlambatan di BOS semester 2. Mungkin itu saja, Pak, untuk info BOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mohon diingat ya, semester 3 tahap 3 nah bukan semester, Nak. Tahap 3 ini silakan bosnya dihabisin. Ya, jangan ada silpa. Kalau dulu ada silpa itu kan tinggal ditambah ya. Karena ternyata silpa itu menjadi pengurang. Sehingga uang yang disilpakan itu sederhananya balik ke negara. Ya, sederhananya begitu ya. Sehingga menjadi pengurang bos tahap 1 tahun yang akan datang. Tolong itu diperhatikan ya. Baik, demikian Bapak Ibu penjelasan dari Bapak KCD. Untuk Ibu Ratna dan Bapak Endri sudah jelas ya dari penjelasan Bapak KCD tadi ya. Jelas Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Tadi Pak Jaka, jadi Pak Jaka. Pak Jaka Selamat Riyadi. Saya Pak. Dari SMA 2 Karawang. Dari SMA Negeri 2 Karawang. Mangga Pak Haji ya enggak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak KCD LM 4 serta Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Ada titipan pertanyaan, Pak. Jadi di sekolah di KCD 4 itu ada dari kabupaten lain ada pegawai P3K yang masuk, Pak. Itu sehingga hampir tiap minggu minta di approve kaitan dengan dinas luar pul, Pak. Jadi mereka tidak bisa absen di sekolahnya karena kepegawaiannya nyangkut di sekolah lain gitu. Dalam hal ini di SMA 1 Mahabang yang sama-sama namanya SMA 1 Mahabang, yang satu di Karawang, yang satu di Kabupaten Cirebon barangkali Pak. Itu Pak, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama sekolah ya. Cipendei, Lemah, Pleret, sama. Pak Dida, gimana Pak Dida? Bisa dijelaskan? Pak Dida ada Pak Dida? Operator cuma Pak Dida diminta masuk. Mangga Pak Dida. Baik, sambil menunggu Pak Dida, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak yang ibu yang lain. Kita sambil nunggu Pak Dida masuk. Tidak ada. Pak Kepsek SMA, punten izin Pak KCD, Pak Kepsek SMA 2 nanti P3K-nya ke kantor aja, nemuin Pak Dida, biar langsung nanti di setting Kimop untuk perubahan daripada absennya. Itu aja Pak, makasih. Iya, terima kasih Pak Kasupat. Maaf sebentar Pak. Maaf ya. Sebentar Pak. Ya, yang jadi masalah itu, maaf sebentar. Yang jadi masalah itu P3K dari Kabupaten Cirebon. Iya, dari Lemah Karawang. Jadi nggak mau datang yang di Cirebonnya gitu. Yang masalah di Cirebon, jadi tiap minggu harus dari sekolah ini Lemah Abang harus meng-approve gitu Pak. Ya. Udah 6 bulan Pak. Dari 8 tinggal 4 sekarang. Makasih Pak. Sekolah gini aja.
dibuatkan surat laporan ya, surat laporannya, apalagi 6 bulan ya, jangan berlama-lamaan begitu. Dibuat laporannya, nanti Pak KTU dari laporan ini silakan membuat surat ke BKD laporan dari KCD untuk mengalihkan link kepegawaiannya bukan Lemah Abang di sekolah kita, tapi Lemah Abang di kabupaten yang berbeda ya, ada di Cirebon ya. Dan bagi sekolah yang lain yang bernasib sama, ya guru-guru kita yang ngabisin di tempat lain juga segera lapor aja pakai surat resmi ke KCD ya, biar kita ada dokumen yang bisa diserahkan ke BKD. Enggak Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak KCD tentang P3K yang nyangkut karena kesamaan sekolah walaupun beda wilayah. Bapak Ibu masih ada yang lain yang akan dipertanyakan? Mangga, siap mangga Pak Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di Zoom Meet yang saya hormati. Mohon izin Pak KCD, saya menyampaikan satu permasalahan yang di SMK Tegalwaru berkait dengan P3K. Kami mohon salah satu guru dikirim ke kami, yaitu guru APHPI. Karena guru yang ada itu honorer dan sekarang merawat orang tuanya di Subang karena sudah sepuh, ingin pindah Pak. Dan suaminya juga kerja di Subang. Jadi beliau ingin pindah karena masih honorer, kontrakannya kan sudah habis. Sehingga kami butuh guru APHPI 1 orang. Barangkali dari P3K ini ada yang belum dipetakan, itu kami mohon untuk dikirim ke SMK Tegalwaru. Itu satu. Yang kedua Pak, ingin saya sampaikan bahwa pembina ekskul pramuka kami sudah KMD Pak, tinggal KML. Apakah itu juga masih harus ikut? Mengingat jumlah siswa kami cuma sedikit Pak. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak langsung Pak KCD. Ya, makasih. Pak Jaka sebelum ke sana ada beberapa nih saya baru ingat ya. Tolong yang rencana tralis kita akan alihkan karena yang diminta di sana ternyata speknya di atas SBU. Kita nggak bisa mengadakan barang yang spek di atas SBU karena nanti uangnya kurang untuk membayarnya gitu ya. Kita akan alihkan ke tempat yang berbeda. Kemudian tahun depan juga kita masih kesulitan untuk pengadaan tralisnya. Kita masih mencari proses birokrasi administrasinya, bagaimana pengadaan tralis kalau duitnya patungan dari APBD sekian, dari CSR sekian, kita masih belum ketemu aturan mainnya ya, karena memang birokrasi kita ya seperti itu, kita belum bisa ada aturan yang bisa menggabungkan, misalkan beli gelas ya, atau beli handphone lah, beli handphone dari APBD-nya 5 juta, dari CSR-nya 3 juta. Itu belum ada mekanismenya ya, sehingga kita masih kesulitan bagaimana pengadaan tralis di SMK Tegalwaru kalau duitnya kudu patungan, dari saya berapa, dari CSA berapa, itu modelnya belum ada gitu ya. Kalau yang benar mah udah dari kita aja cukup seadanya uang sesuai dengan SBU, tapi ternyata juga nggak mau ya, SPK terlalu tinggi ya. Nanti kita coba akan kita bahas kembali dengan BPKAD seperti apa. Yang jelas kalau itu juga nggak bisa, ya sudah semuanya dari CSR aja, ketimbang dari jadi masalah di kemudian hari. Itu ya, barang yang ada akan kita alihkan. Kemudian sekarang sedang ada pemasangan keramik ya. Itu juga kita sedang mencari solusinya, karena pemasangan keramik di sana juga diminta dibayar dari KCD ya. Silakan dengan Bu Herna aja koordinasi ya, seperti apa mekanismenya. Kita bisa membayar pekerjaan desain yang sudah dilakukan, tetapi hanya ongkos tukangnya doang. Ya kita coba akan cari solusi ya, di tahun depan di Januari akan kita bayar, tetapi kita perlu data-data pendukung
sehingga kita bisa mengajukan mengurangi lah anggaran operasional KCD, apakah ATK atau apa, kita akan alihkan untuk pemasangan keramik di Tegalwaru ya. Silakan dengan Bu Herna diobrolkan gitu ya. Yang berikutnya, mohon maaf kalau Tegalwaru agak berbeda karena ada SK Gubernur tersendiri sebagai sekolah khusus yang sebagian besar pembiayaannya dibebankan ke anggaran cabang dinas. Wayana di KCD yang lehan. Ada kurang-kurang anggaran operasional. Tapi itu bisa gede-gede Pak, karena anggaran kita juga pas-pasan lah untuk operasional di KCD-nya. Berikutnya untuk guru yang P3K kekurangan guru ya, silakan nanti ke MKKS Pak Kepala Sekolah MKKS, cek datanya guru APHP di MKKS yang diberhentikan yang bisa direkrut kembali siapa, atau nanti cek ke Bu Herna guru P3K PHP di wilayah kita yang kekurangan jam, khususnya di Purwakarta ya, yang kekurangan jam, maka bisa ditambahkan jam kekurangannya di SMK Tegalwaru. Kalaupun nggak ada, silakan bisa merekrut guru baru yang nanti akan dibayar dari anggaran BOPD sekolahnya. Itu Pak ya. Mangga Pak, mangga. Untuk yang KMD, silakan aja sertifikatnya diserahkan ke Bu Herna ya. Kita ingin lihat ada berapa orang yang sudah KMD, kemudian ada berapa data-data pendukung lainnya. Kita akan cek ya. Siap Pak. Hatur nuhun Pak. Baik, masih adakah Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Saya Pak. Atau konsultasi? Iya, mangga. Ibu Waliati. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan dan Bapak Ibu semuanya peserta rapat mingguan KCD 4. Ada satu Pak pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak KCD. Di Pergub 97 tentang komite sekolah, di situ untuk komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah ya Pak ya, SK-nya. Sementara sebelumnya itu adalah ditetapkan oleh Bapak Camat. Nah, apakah dengan adanya Pergub tersebut perlu ditetapkan kembali Pak SK yang lama oleh kepala sekolah, atau bila masih berlaku tetap dibiarkan saja sampai akhirnya nanti habis masa berlakunya? Terima kasih. Ya Bu, makasih Itu Bu. saja Pak. Ya, makasih Bu ya. Langsung ya. Bu, dalam aturannya sekarang dan aturan yang lama, bahkan aturan-aturan dari peraturan menteri, komite sekolah itu ditetapkan oleh kepala sekolah, bukan oleh camat. Camat, bupati itu sebagai pembina. Jadi tidak berhak menetapkan komite. Jadi komite sekolah menggunakan pergub yang lama ataupun yang baru atau Permendikbud, seluruhnya mengatakan bahwa komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah. Itu Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, akan segera diperbaiki. Bapak Ibu semua, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, dan waktu juga sudah pukul 10. Mungkin rapat mingguan hari ini kita cukupkan sekian dulu, dan rangkaian rapat mingguan paparan dan tanya jawab sudah selesai. Kita menginjak acara terakhir yaitu penutup. Hanya saja sebelum penutup, saya pribadi mohon maaf apabila dalam pelaksanaan mingguan ini saya sebagai moderator banyak melakukan kesalahan atau tingkah laku yang tidak baik. Saya mohon maaf. Dan menginjak acara yang keempat penutup, marilah kita tutup acara mingguan kita hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rapat mingguan, dan pada akhirnya saya tutup dengan pantun jalan-jalan bareng arwah kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC, maka Ibu Ayi. Terima kasih Pak Tri.
Bapak Ibu, marilah kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hari Bukhari. Kepadanya Negeri, swasta, dan SLB. Assalamualaikum. Pak Hari monitor. Pak Hari monitor. Pak Hari, tadi ada. Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari monitor. Mana, Di? Pak Hari Bukhari. Pak Hari apa Pak Hari, Bu? Punten. Pak Hari. Bapak Hari Bukhari, SMA N1 Tempuran, Karawang. Halo Pak Hari. Pilih siapa ada? Pak Hari, Bangga. Ada nggak baik? Pak Hari. Yang ada aja, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, menutup acara rapat mingguan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar dalam melaksanakan tugas aktivitas kita mendapatkan kemudahan, kemudian kita semua ada dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli ashabi rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'una wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kaman bagi wa adil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awal wal akhirin. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatil ardi bi nuri syamsika abadan abadan. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para kami. Allahumma ya Allah, mudahkanlah segala tugas kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kesulitan. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ijabah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, rapat mingguan tanggal 6 Desember telah berakhir. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Di akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari baru muncul. Hari kemana? Ayo panggil doa. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Sehat sadayana. Amin, izin live. Waalaikumsalam.